dimulai, silakan. Yang bertugas hari ini untuk memimpin berdoa siapa? Raffi. Silakan Raffi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Kenapa hari ini kalian lemas? Sudah sarapan atau belum? Ya, biasakan kalau berangkat sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu. Biar apa? Biar ketika pelajaran itu fokus atau konsentrasi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bentar. Bu Ana, cek dulu, adakah hari ini yang tidak hadir? Masuk semua ya? Oke, terima kasih. Silakan kalau memang sudah siap untuk belajar, bukunya dikeluarkan. Buku paketnya silakan dikeluarkan. Catatan kalian juga seperti itu. Ada yang tidak membawa buku paket? Ada. Buku tulis, Bu. Tidak bawa buku tulis. Silakan menggunakan buku yang lain dulu atau lembaran terlebih dahulu ya. Oke, sudah dikeluarkan semuanya. Bu Ana tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin atau pertemuan kita sebelumnya? Silakan angkat tangan. Tika. Struktur dan kaidah kebahasaan. Pintar. Tepuk tangan untuk Tika. Saya yakin kalian pasti ingat semua. Coba. Masih ingat apa? Apa sudah lupa, Jen? Kemarin kita belajar apa, Jen? Lupa. Sudah disebutkan sama Janita barusan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke ya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, seperti biasa, Bu Ana punya sesuatu. Bu Ana yakin setelah kalian melihat tayangan ini, pasti ada yang perutnya lapangan. Karena belum sarapan. Silahkan dilihat dari gambar ini. Kira-kira bisa membuat perut kalian lapar apa tidak? Bisa. Gambar apakah ini? Mie. Itu adalah gambar Indomie. Kita sebut merek ya. Kemudian ada yang mengatakan gambar telur. Tapi tidak belajar ini ya. Ada lagi selanjutnya ini. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Silahkan dilihat, diperhatikan. Ada apa sih di situ? Satu-satu, Janita. Ada bahannya. Ada bahannya. Apa kira-kira bahannya di situ? Loh, ketawa. Silakan dibantu yang lain. Reta, tadi Janita mengatakan ada bahannya. Kira-kira kalau seperti itu bahannya apa? Ada Nggak tahu. Finza, coba. Ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa itu? Cara memasak. Langkah-langkah atau cara penyajian untuk memasak mie. Masa tidak tahu itu bahannya apa? Berarti bahannya terbuat dari mie. Seperti itu. Paham? Jadi hari ini kita akan
belajar tentang apa kira-kira? Ada. Menulis teks prosedur. Sampai di sini paham? Jadi Bu Ana menampilkan gambar itu agar kalian tahu bahwa kita akan menulis yang namanya sebuah teks prosedur. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama silakan Bu Ana minta tolong Bian dibacakan Bian. Peserta didik mampu menyusun data rangkaian kegiatan teks prosedur. Oke, yang pertama dia mengatakan bahwa peserta didik atau kalian ini mampu untuk menyusun data rangkaian kegiatan teks prosedur. Silakan yang kedua Azam, biar jangan ngantuk Azam. Azam dibacakan, bantu Bu Ana Azam. Peserta didik mampu menulis data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memerhatikan struktur, unsur perasaan, dan isi secara lisan secara tulis. Oke, jadi ini ya. Yang kedua yaitu peserta didik atau kalian diharapkan mampu nantinya menulis sebuah teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Karena kemarin kalian sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Oke, setelah tujuan pembelajaran, Bu Ana punya tayangan video biar kalian itu lebih memahami sebelum nantinya kalian harus menyelesaikan masalah yang akan Bu Ana berikan kepada kalian. Dengan syarat kalau Bu Ana menayangkan video, satu diperhatikan ya. Yang kedua, kalau memang kalian butuh alat tulis, pulpen sama buku untuk mencatat hal-hal yang penting, silahkan ya. Jadi dipersiapkan alat tulisnya seperti itu. Sudah siap untuk menyaksikan tayangan videonya? Ya. Sekitar
ke dalam kelas, lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, temukan 2 coklatos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Oke, itulah tadi tayangan video. Ya, tayangan video yang sudah kalian amati. Kira-kira apa sih yang dilakukan di dalam video tersebut? Ada yang membantu Bu Ana untuk menjawab? Siapa yang angkat tangan? Yang Bu Ana tunjuk yang menjawab ya. Karena dari tadi Bu Ana perhatikan si Bian itu ngantuk. Silahkan sekarang Bian. Apa Bian barusan? Membuat es coklatos. Oke, membuat es coklatos, benar atau tidak? Benar. Oke, terus selain itu, Bu Ana punya pertanyaan lagi. Kira-kira kemarin kan kalian sudah belajar tuh tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Apakah strukturnya dan kaidah kebahasaannya sudah lengkap? Siapa yang mau membantu jawab? Ali sudah angkat tangan, silakan. Sudah lengkap apa belum Ali? Sudah. Kalau Ali sudah menjawab sudah, apa saja sih yang sudah dijelaskan tadi? Tunggu dulu Bu, saya sudah nulis, saya mau dibacakan. Oke, silakan. Tadi berarti sudah memanfaatkan buku dan pulpennya. Apa aja, Ali? Ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah dan kesimpulan. Oke, Ali sudah menyebutkan bahwa di dalam video tersebut ada tujuan, ada judul, kemudian ada tujuannya, kemudian selain tujuan, alat dan bahan, kemudian Langkah dan kesimpulan. langkah dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kira-kira dari tayangan video itu untuk memecahkan masalah yang akan Bu Ana bagikan kepada kalian hari ini, adakah pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Bu Ana akan bentuk kelompok hari ini di mana kelompoknya satu gini aja ya. Ya. Tapi saling berhadapan kalau bisa. Apakah seperti ini kalian bisa berdiskusi? Bisa ya. Tapi yang laki-laki Bu Ana minta satu orang ke sini. Ya, biar ada laki-lakinya. Silakan Ali aja di sini Ali. Kemudian yang putri ini siapa? Rifa ke sana. Terus siapa namanya? Raffi ke sini. Tukar tempat. Ya, biar ada laki-lakinya semua. Nggak hanya perempuan atau laki-laki saja. Silakan Ali maju ke sini. Oke. Raffi, sebelah sini Raffi. Sebelah sini Raffi. Oke, sudah. Sebelum Bu Ana bagikan LKPD-nya, sudah diam dulu, perhatikan ya. Nanti kalau tidak memperhatikan tidak bisa ya. Perhatikan dulu. Yang pertama, sebelum Bu Ana bagikan LKPD, kemarin kan Bu Ana sudah mengirimkan bahan ajar atau materi kepada kalian, ya Pak tidak? Ya. Melalui WhatsApp group. Kemudian Bu Ana meminta kalian untuk mempelajarinya. Siapa yang belum mempelajari materi tersebut? Silakan. Kenapa kita sama Jenita belum belajar? Ketiduran Bu. Anak memang males ya. Oke, sudah, nggak apa-apa. Tapi nanti harus
biasa pinjam catatan punya temannya. Terus Bu Ana tanya, apakah yang lain yang sudah membaca sudah menyalin di buku? Bagus, pintar berarti. Sekarang siapa yang mau membantu Bu Ana untuk membacakan sepintas saja yang sudah kalian tulis kemarin? Oke, gantian, Reta dulu. Menentukan topik, menentukan tujuan, mengurutkan langkah-langkah, penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, itu adalah langkah-langkah untuk menulis sebuah teks prosedur. Oke, sekarang sebelum Bu Ana bagikan LKPD kepada kalian, adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Ana bagikan LKPD-nya. Sudah. Ya, Reta sama Sabrina dipisah, pindah. Reta di sebelah sini, Rika di sini, pindah. Biar tidak ngobrol terus. Oh, Rafika, mohon maaf. Pindah di sini, Rafika. Dipisah aja. Ini juga agar tidak berbicara. Yang laki-laki di tengah. Ya, silakan dilihat terlebih dahulu LKPD-nya. Setiap kelompok atau masing-masing kelompok sudah menerima LKPD? Sebelumnya, Bu Ana akan menyampaikan langkah atau cara pengerjaannya. Ya, di mana langkah pengerjaan LKPD? Yang pertama, hai kalian berdua, kenapa masih saja ngobrol? Perhatikan dulu. Ya, yang pertama, ayo silakan biar tidak selalu ngobrol. Siapa? Sabrina. Yang pertama, cara pengerjaan LKPD. Perhatikan gambar yang terdapat dalam LKPD. Bian dengar tidak suaranya Sabrina? Udah dengar. Nggak dengar, berarti kurang keras. Yang keras. Perhatikan gambar yang terdapat dalam LKPD. Oke, yang pertama sudah dibantu oleh Sabrina. Caranya perhatikan gambar yang ada di LKPD. Yang mana Bu? Di sini sudah ada gambarnya. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita ambil Reta, silakan dibacakan, bantu Bu Ana. Susunan teks prosedur sesuai gambar yang terdapat dalam LKPD dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan. Oke. Si saja tertawa, mungkin ada badutnya di depannya. Ya, yang pertama setelah memperhatikan gambar, kemudian kalian disuruh susun, ya, dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, Sulfa, biar tidak ngantuk. Ayo. Waktu pengerjaan 20 menit. Waktu pengerjaan kalian hanya 20 menit. Karena di akhir yang ketiga, yang keempat, kita mau ngapain, Feris? Presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok lain menanggapi, memberi saran dan lainnya. Oke, ya. Setelah kalian mengerjakan selama 20 menit, kalian presentasikan atau kalian sampaikan hasil diskusi kalian kepada teman kalian, dan kelompok yang lain seperti biasa akan memberikan komentar, menanggapi atau memberikan saran. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan mulai berdiskusi dengan kelompok kalian terlebih dahulu. Ya. Bagaimana kalau kita buat judul lemon? Apa Bagaimana cara membuat wedang jahe lemon? Judulnya? Oh iya, wes. Judulnya apa tadi? Cara membuat wedang jahe lemon. Judul. Ini kan judul. Soalnya judul.
dulu cara membuat apa? Wedang jahe lemon. Wedang jahe lemon. Kelompok 2. Iya deh lagi tuh. Kelompok 2. Apa terus nomor apa langkah? Stop dulu, stop. Itu cara membuat jahe. Iya. Pakai jahe. Terus yang telah dibersihkan di atas arang atau bisa terus dipakai di atas kompor dengan Kelompok 1 dari tadi mana perhatikan sudah berjalan berapa menit? Ayo segera diselesaikan. Pizza mau mendapat nilai apa tidak? Males ini Bu. Silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikannya. Masukkan gula merah. Sampai di masih nomor 1. Yang telah Di bagian apa? Oh, di bagian langkah. Dilanjutkan dulu. air panas. Ya. Isap dan bercampur menjadi satu. Terus jadi satu. Angkat dan sari. Bahkan yang telah direbus. Langsung direbus. Lagi. Kita tambahkan
Potongan bentar biar potongan lemon terus ke dalam gelas sesuai dengan selera. Cara membersihkan sepatu. Sikat seluruh bagian sepatu dengan banyak cucian. Bagian sepatu menggunakan sikat baju, sikat minum, cucian, koma, atau sisihkan. Sikat baju atau sikat gigi. Sikat gigi jika diperlukan. Sikat
tujuannya itu ya untuk menetapkan rata-rata yang membuatnya. Aku kena otak. Bagaimana? Sudah selesai semua? Ada yang sudah, ada yang belum. Waktu kalian paling tidak kurang 5 menit lagi. Silakan segera diselesaikan bagi yang belum. Setelah itu kita akan melaksanakan diskusi. Mohon maaf, diskusi. Presentasi. Presentasikan hasil diskusi kalian, itu maksudnya ya? Diselesaikan dulu, waktu masih kurang 5 menit. Setelah itu kita presentasi. Ini sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Sini Bu. Kalian kelompok sana terlebih dahulu, kelompok paling belakang. Tidak usah di depan kelas ya, langsung di situ. Yang lain, apakah di depan? Di depan saja ya. Di depan saja. Silakan maju untuk kelompok berapa? 5 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, di sebelah sini. Kita di sebelah sini. Agak ke sana. Oke, silahkan dimulai. Bagi kelompok lain, sebelum presentasi ini dimulai, mohon untuk memperhatikan temannya karena nanti pasti ada sesi tanya jawab. Silakan bisa dimulai kelompok 5. Bu Ana persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. 1. Brilian Heriawan Maulana, 2. Rifatul Hasanah, dan saya Wahyu Eka Santoso. Inilah hasil diskusi kelompok
150 ml air. B. 2 batang serai. C. 2 cm jahe parut. D. 1 sendok teh hitam. E. Lemon. F. 1 sendok madu atau sesuai seleranya. G. Gelas. H. Sendok. Semua bahan yaitu 2 batang serai, 2 wili jahe yang sudah diparut, 1 sendok makan teh hitam dan 1 sendok makan madu. Dimasukkan dalam air yang sudah mendidih. Takaran air yaitu 750 ml. Tunggu kurang lebih 3 menit agar semua bahan yang direbus meresap dan bercampur menjadi satu. Kemudian angkat dan seri bahan yang telah direbus. Masukkan ke dalam gelas dan tambahkan potongan lemon ke dalam gelas sesuai dengan selera. Wedang jahe siap disajikan. Cara membersihkan sepatu. 1. Judul cara membersihkan sepatu berbahan kain. Langkah A. Lepaskan masing-masing tali atau perekat sepatu agar mudah dibersihkan. B. Tepuk-tepuk untuk membersihkan kotoran yang terdapat dalam sepatu. C. Rendam sepatu beserta tali maupun perekatnya ke dalam ember yang berisi deterjen. Kemudian diamkan selama 15-20 menit agar kotoran dan lumpur-lumpur yang menempel bisa dibersihkan dengan mudah. D. Sikat seluruh bagian sepatu menggunakan sikat baju atau sikat gigi jika diperlukan. Tambahkan sedikit bubuk deterjen untuk membersihkan area yang masih kotor. E. Bilas menggunakan air bersih. F. Jemurlah sepatu di bawah sinar matahari yang tidak terlalu panas. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan? Ibu, Ya, silakan. Hasil diajukan kepada moderator. Silakan Vika. tadi tuh kayaknya nggak ada tujuannya, jadi strukturnya kurang lengkap. Ya, terima kasih. Apa ada yang lain, Vika? Tidak ada. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah disampaikan. Mana memberi penegasan aja dulu ya sebelum melanjut ke kelompok yang lain. Sudah ditegaskan berarti Vika sudah memperhatikan. Tadi Bu Ana juga ketika mendengarkan penjelasan atau diskusi dari kelompok 5 itu untuk strukturnya masih kurang di bagian tujuan. Mereka mungkin entah mereka lupa atau mereka tidak tahu, lupa atau bagaimana? Kelompok 5 Tidak tahu. Oh, tidak tahu bagaimana cara memberi tujuan. Nanti dipelajari kembali ya untuk bagaimana cara memberikan tujuan di dalam teks prosedur seperti itu. Kira-kira yang lain ada yang mau presentasi lagi dari kelompok yang lain? Silakan kelompok 1 maju semua seperti biasanya. Agak ke sana. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, anggota kelompok saya ada Yuliana Margareta, Rafika Alfiana, Linda Maulana, dan saya Melisa Tisaki. Cara membuat wedang jahe. 1. Judul. Cara membuat wedang jahe bakar. 2. Tujuan. Musim dingin karena turun hujan menjadi salah satu PR bagi kita semua.
Banyak sekali minuman yang mampu membuat badan kita hangat. Salah satunya adalah dengan membuat wedang jahe. 3. Alat dan bahan. A. Jahe potong secukupnya. B. Gula merah secukupnya. C. Air panas secukupnya. D. Gelas. E. Sendok. 4 langkah. A. Bakar jahe yang telah dibersihkan di atas arang atau bisa dipakai di atas kompor dengan menggunakan api kecil. Bolak-balik hingga seluruh permukaan jahe terbakar merata dan mengeluarkan aroma khas. C. Sediakan gelas berukuran sedang. Masukkan gula merah yang sudah dilelehkan sebanyak 2 sendok makan. D. Gepuk jahe yang sudah dibakar, kemudian masukkan ke dalam gelas yang telah diberikan gula merah. E. Tambahkan air panas secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. F. Wadah jahe siap disajikan. Cara membersihkan sepatu. 1. Judul. Cara membersihkan sepatu berbahan kain. 2. Langkah. A. Mulailah dengan melepas tali sepatu dan memasukkannya ke dalam kantong cucian jaring agar tidak kusut. Masukkan dengan banyak cucian atau sisihkan untuk dicuci dengan sepatu. B. Lepaskan sol sepatu dan bersihkan dengan kain yang dicelupkan ke dalam larutan 1 cangkir air hangat dan 1 sendok makan soda kue. Sisihkan solnya agar kering di udara saat mencuci sisa sepatu. Jika sol dalam bau, taburi dengan soda kue untuk menyerap bau dan kelembapan atau bati. Cara ini bisa sering dilakukan bahkan jika tidak membersihkan sisa sepatu. C. Mulailah dengan membilas bagian luar sepatu dengan air dingin untuk menghilangkan kotoran atau tanah yang lepas. Selanjutnya, masukkan sepatu ke dalam tas laundry. Gunakan air hangat dan deterjen jika memiliki mesin cuci dengan kecepatan putaran akhir yang dapat disesuaikan. Pilih kecepatan yang lebih rendah untuk mencegah mesin cuci menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, letakkan di rak pengaring di ruangan yang berventilasi baik agar bersih. Isi sepatu secara longgar dengan handuk karton putih atau kertas tisu putih untuk mencegah perpindahan warna dan membantu mempertahankan bentuknya. Jangan gunakan koran karena tinta dapat berpindah dan menempel pada kaos kaki. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Apa Ali? Ada ingin memberi tanggapan. Sudah keseluruhan sudah bagus, sudah tertutup dan strukturnya ada semua. Iya. Oke, kalau memang karena dia hanya memberikan tanggapan, mungkin yang lain kalau tidak ada bisa diakhiri. Silakan ditanyakan terlebih dahulu kepada kelompok lain. Boleh tepuk tangan Mbak Ali. Ya, Ali sudah memberikan tanggapan. Harusnya moderator terima kasih atau bagaimana ya? Terima kasih Ali. Oh, oke. Setelah diingatkan baru ingat ya. Boleh silakan ditanyakan lagi kalau tidak Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, kelompok kelompok 5 dan kelompok-kelompok lain yang menanggapi. Ya, ada yang unik dari kelompok berapa ini kelompok 1. Ternyata mereka itu ketika mencuci sepatu itu menggunakan soda kue. Ya, ada di situ. Memang ada beberapa orang yang menggunakan seperti itu agar mungkin lebih bersih. Mungkin orang tua mereka mengajarkan mereka untuk membersihkan dengan menggunakan soda kue. Terus juga mereka menggunakan mesin cuci. Sedangkan tadi perbandingannya dengan kelompok sana ya. Dengan kelompok 5 itu membersihkannya secara manual dengan apa? Ya, dengan sikat. Sedangkan di kelompok ini menggunakan mesin cuci. Ya, memang ada perbedaan. Jadi itulah gunanya diskusi kelompok. Kita ada satu permasalahan, tetapi banyak pemikiran di sana untuk mencapai sebuah tujuan. Kira-kira sebelum diakhiri adalah pertanyaan dari kalian. Tidak ada. Bukan anggap semuanya sudah paham ya dari struktur. Mungkin dari kelompok berapa 1 perlu
LKPD kalian kumpulkan kepada Bu Ana, masukan dari teman-temannya itu silahkan kalian lengkapi di LKPD kalian, kemudian dikumpulkan kepada Bu Ana, seperti itu ya. Dari struktur sudah lengkap, kemudian dari kaidah kebahasaan ada batasan-batasannya. Tadi Bu Ana mendengar 750 mililiter air seperti itu. Terus 2 cm jahe, nah itu sudah ada batasannya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan diperbaiki dulu LKPD kalian sesuai dengan masukan teman-temannya tadi. Silahkan. Oke, apakah sudah selesai merevisi LKPD? Sudah. Kalau sudah, silakan ditaruh di atas meja. Bu Ana ambil untuk LKPD-nya. Oke. Sini mana nih? Kelompok sini. Kelompok sini. Kelompok terakhir. Oke, LKPD-nya sudah direvisi dan sudah diperbaiki. Kalian mau membantu Bu Ana untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo. Oke, silakan Raffi. Pak Raffi. Dalam menulis prosedur harus memperhatikan 1. Menentukan topik, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengurutkan langkah-langkah, dan 4. Penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, terima kasih Raffi, meskipun masih terbata-bata ya. Tepuk tangan untuk Pak Raffi. Kita pada pagi hari ini setelah kalian menulis teks prosedur, jadi hal-hal yang harus kalian perhatikan itu harusnya yang pertama adalah strukturnya. Ya, di mana strukturnya itu ada beberapa macam. Kemudian yang kedua kalian harus perhatikan kaidah kebahasaannya. Selain itu, ada juga yang disampaikan sama Raffi, tidak salah disampaikan sama Raffi bahwa yang pertama adalah menentukan topik, kemudian setelah itu tujuan, ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan kembali ke tempatnya karena toko ini ada di depan. Silakan kembali ke tempatnya. Ali silakan kembali juga ke tempatnya. Yang tadi Bu Ana. Seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari dan yang sudah Bu Ana ajarkan tadi? Buku dimasukkan ke tas dulu sebelum nanti kalian istirahat. Atau enggak? Oke, perhatikan. Di sini Bu Ana sudah punya soal evaluasi untuk mengetes kemampuan kalian atau seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah Bu Ana ajarkan tadi. Ya, terhadap materi yang sudah kalian pelajari tadi, tidak usah mencontek, kerjakan sebisa kalian. Oke ya? Ya.
bahannya nasi.
Rika, kertasnya sini, jadikan satu. Sudah azan, waktunya sudah habis. Silakan. Nah, ditutup biar tidak ada yang mencatat. Oke, sudah semua ya? Sudah. Sekarang Bu Ana ingin tahu, kira-kira selama pembelajaran itu adakah kendala dari kalian atau hambatan dari kalian selama pembelajaran? Yang belakang semuanya angkat tangan. Silakan dijadikan satu. Ya, silakan Wahyu. Apa Wahyu? Ketika presentasi suara teman pelan sehingga tidak terdengar, Bu. Oke, itu berarti fokusnya kendalanya ketika saat presentasi ya. Berarti ada beberapa teman suaranya yang kecil. Berarti untuk pertemuan selanjutnya, siapapun yang presentasi suaranya harus besar, lantang atau keras. Ya, oke, bisa ya? Bisa. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada di pertemuan selanjutnya untuk materi teks prosedur sudah selesai semua, dari struktur, dari kaidah pembahasan, dari menulis seperti itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan materi baru, di mana materi baru tersebut adalah atau tentang teks laporan hasil observasi. Oke ya, kita ketemu nanti di materi selanjutnya dengan materi yang berbeda. Ada pertanyaan? Ada. Kita berdoa terlebih dahulu, silakan karena tadi sudah rapi. Ganti ke Ali sekarang, silakan Ali. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Membaca Ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah Bu Ana berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.